Baik, hari ini kita lanjutkan kembali. Pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang konsep MVC ya. Nah, konsep MVC itu sendiri merupakan konsep pemrograman atau paradigma pemrograman eh, yang digunakan untuk pemrograman orientasi objek. Nah, pemrograman orientasi objek itu dalam PHP sendiri itu ada framework ya. Nah, kalau kemarin kita sempat bahas tentang frameworknya apa? Saya sempat perkenalkan arsitektur dari framework YI sama CI ya, Coordinator. Nah, hari ini saya coba memperlihatkan bagaimana kita bekerja dengan salah satu framework ya. Kita coba yang namanya framework Coordinator ya. Jadi caranya buka dulu di coordinator.com. Kita harus download terlebih dahulu Coordinator-nya. Di sini kalau kita buka, kita ke dokumentasi di bagian sini ya, learn, user guide-nya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah install dulu. Di bagian install ini ada dua cara penginstalan. Yang pertama menggunakan Composer, yang kedua menggunakan cara manual. Untuk yang saya rekomendasinya menggunakan Composer ya. Mungkin kalau yang sudah sering bermain di web programming itu sudah sering ini ada Composer. Composer itu aplikasi sebenarnya. Kita coba download terlebih dahulu ya, Composer. Composer. Nah, Composer itu ada di getcomposer.org ya. Jadi dengan menggunakan Composer ini pada saat kita mendownload Coordinator itu semua komponen, semua library yang terkait dengan Coordinator itu akan di-download secara otomatis. Nah, sehingga yang pertama harus dilakukan adalah kita download dulu komposernya. Nah, caranya kita masuk ke Composer getcomposer.org, kemudian kita download komposernya di apa namanya? Kalau komposer nanti kita bukanya melalui CMD ya, command prompt. Jadi di sini kita ketikkan command prompt di Windows yang menggunakan Windows. Kalau yang menggunakan Mac atau apa Linux itu menggunakan terminal. Nah di sini untuk mengecek apakah komposer sudah ada atau belum, kita ketikkan saja komposer di terminal. Nah di sini saya punya belum terinstall nih ya. Composer is not recognized. Artinya perintah ini belum dikenali di komputer saya karena memang komposer belum terinstall. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk yang versi Windows itu bisa langsung download Composer Setup. Nah saya kemarin sudah download ya, di mana saya simpan. Saya buka dulu composer.excel-nya, Composer. Nah ini ya, filenya cukup kecil, cuma 1 mega saja. Itu untuk yang Linux, yang Windows ya. Untuk yang Linux dan Mac OS, cukup copy saja script ini, lalu paste ke terminalnya. Ya. Setelah copy ini, paste, lalu kemudian jalankan ini, move directory. Ini kalau yang Mac dan Linux. Kalau yang Windows cukup download saja setup, ya, setupnya, lalu kemudian install. Nah, saya punya kebetulan menggunakan Windows, ya caranya tinggal setup saja ini. Jadi pertama download dulu Composer, ini kita install, dulu. Nah, di bagian ini tidak perlu dicentang developer mode, langsung saja next. Nah, di bagian sini ini kebetulan saya punya sudah terpilih. Kalau masih kosong bisa diarahkan ke folder exam. Kalau yang pakai MAM ya silahkan diarahkan ke folder MAM atau folder exam. Kebetulan saya folder examnya ada di drive D ya. Kalau teman-teman punya ada drive C berarti silahkan masuk ke folder examnya. Lalu cari PHP, ya. Cari folder PHP, lalu cari php.exe-nya. Nah, seperti itu. Jadi saya punya kebetulan adanya drive D. Kalau teman-teman installnya di drive C, ya silahkan cari saja ya. Jadi kita prinsipnya kita cari di mana eh, file instalasi PHP kita letakkan di komputer kita. Kalau sudah, lalu kemudian klik next. Ini proses penginstalannya. Ini proxy-nya dikosongkan saja, lalu next lagi. Kemudian kita install. Itu untuk penginstalan komposernya ya. Jadi untuk install Coordinator, CYI juga sama ya.
framework yang lain juga sama, kita installnya menggunakan Composer biasanya. Karena dengan menggunakan Composer, maka library maupun apa namanya, ya, library pihak-pihak ketiga itu biasanya sudah otomatis terinstall ketika kita downloadnya pakai Composer. Ini kita next-kan saja, lalu klik finish. Kalau mau baca dokumentasi, silahkan view dokumentasi, kalau tidak klik finish. Setelah klik finish, maka di command prompt yang tadinya not recognizer, ya, ini kalau kita ketik Composer di sini, begitu enter, ini Composernya belum jalan ya. Coba saya tutup dulu, kemudian buka lagi Composer. Nah, maka Composer sudah otomatis nih, ya, Composer sudah dikenali. Ini artinya Composer sudah berhasil diinstal. Nah, langkah berikutnya setelah Composer diinstal, kita menginstal CodeIgniter. Oke, kita menginstal CodeIgniter ya. Setelah Composer sudah terinstall, ya, ini Composer yang tadi sudah kita install, sekarang sudah dikenali oleh terminal. Langkah berikutnya kita menginstal CodeIgniter. Ya. Cara menginstal CodeIgniter menggunakan Composer, kita bisa buka di bagian bawah sini. Nah, di sini ada perintah untuk membuat project-nya. Ya. Jadi ini kita copy. Ya, kita copy, lalu kita letakkan, oh ya, ini ada dua ya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang bagian bawah. Ini mungkin kecil ya. Nah, yang bagian atas ini kita download CodeIgniter yang versi full ya. Nah, sementara yang di bawah sini, ini kita install atau download CodeIgniter yang versi no dev, artinya minimalis gitu ya. Nah, kita coba pakai yang minimalis saja, karena kita kebutuhannya tidak terlalu banyak. Ini kita copy, lalu kita letakkan di command prompt. Ini. Jadi kita letakkan ke sini. Namun sebelumnya kita arahkan dulu ke folder htdoc yang ada di exam. Saya punya htdoc-nya ada di drive D, lalu folder namanya exam, lalu kita masuk ke folder namanya htdoc. Nah, di sini letaknya. Kalau teman-teman kesulitan di cara pindah directory melalui command prompt, bisa melalui Explorer, ya, bisa melalui Explorer. Di bagian Explorer sini, sebentar, bisa masuk ke folder exam by Explorer, gitu ya. Kalau yang pakai Linux mungkin sudah terbiasa dengan command prompt ya. Lalu htdoc, nah buka saja folder seperti ini, lalu di bagian atas ini ketikkan cmd, lalu enter. Nah, maka otomatis kita sudah berada di direktori ini. Ya, saya ulangi, kita masuk dulu ke foldernya, lalu di sini kita ketikkan cmd. Kalau yang menggunakan Windows 11, ya kebetulan saya punya Windows 11, itu bisa langsung klik kanan, lalu open in Windows Terminal. Ya, sama saja ya. Nah, seperti ini. Namun yang menggunakan Windows 8, Windows 7, Windows 7 itu bisa langsung di apa namanya? Di sebelah sini kemudian diketikkan cmd. Nah, sama saja. Lalu perintah yang tadi kita copy dari sini ya, ini kita copy lalu kita letakkan ke sini. Nih, kita letakkan ke sini. Nah, ini perintah untuk membuat project CodeIgniter 4, kebetulan versinya sekarang CodeIgniter 4, di dalam folder htdoc. Nah, di bagian ini yang app starter, ini nama foldernya nanti, nama folder yang nanti kita bisa akses. Oleh sebab itu kita rubah di sini, misalkan nama projectnya apa misalnya. Misalkan kita buat contoh CI gitu ya, contoh CI. Nah, maka folder ini nanti yang akan diinstal ke dalam examnya kita ya.
Kalau sudah, lalu ketik enter. Nah, proses enter ini akan mendownload ya. Lama ini ada invalid. Apa nih? Package coordinator. Coba kita pakai yang ini saja, coba. Nah, berarti masalah di nama folder tadi ya. Contoh CI ini, kita pakai yang app starter saya, tidak ada masalah. Ini proses download lama atau tidaknya tergantung koneksi internet ya. Sebentar, kita menunggu proses downloadnya. Ini tadi apa contoh CI yang bermasalah nih, ya. Nama foldernya. Ini proses download, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa masuk ke yang cara, ada dua cara ya. Kalau kita pakai exam, ini kebetulan saya examnya sudah running ya. Ini examnya sudah running. Untuk masuk ke folder CI ini, yang project CI, kita bisa masuk ke localhost, lalu nama direktorinya tadi app starter, ya, app starter. Ini kalau kita enter, nah nanti munculnya seperti ini. Nah, kita harus masuk ke folder public baru bisa menampilkan menunya ya, menampilkan apa namanya page-nya. Nah, cara ini kurang direkomendasi karena CI itu CI4 ini sudah dilengkapi dengan web servernya sendiri ya. Jadi caranya kita melalui command prompt. Ini saya bersihkan dulu, clear CLS ya. Kita clear screen dulu. Caranya kita masuk ke foldernya tadi. Ini kan kita, kalau kita masuk cd app starter ya. Nah, kita masuk ke folder yang kita install tadi, atau kalau kesulitan untuk pindah directory di command prompt ya sama dengan cara yang tadi, kita masuk ke app starter, lalu di bagian sini ketikan cmd, sama saja ya. Nah, di bagian sini kita cara menjalankan servernya, kita perintah gunakan perintah apa di sini. Ini, kalau kita baca dokumentasi di sini ada perintah untuk menjalankan di sini ya. Perintah untuk menjalankan coordinator dengan menggunakan perintah ini running your app. Kita lihat di sini. Jadi kalau kesulitan dalam menjalankan coordinator, kita bisa buka di user guide-nya. Nah, di sini ada perintah nih, php spark serve. Jadi di bagian command prompt ini masuk dulu ke foldernya, lalu ketikkan php spark serve. Begitu. Lalu ketik enter. Lalu ini lokasi lokasi webnya kita nanti nih. Jadi caranya kita copy ya. Blok, lalu edit, copy, lalu di sini kita buka di sini. Paste, enter. Nah, ini ya. Jadi dengan menggunakan framework kita sudah disiapkan terlebih dahulu, kita punya kerangka kerjanya ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kerangka kerja daripada coordinator. Kita pertama-tama kita buka dulu code editor kita. Saya gunakan Visual Studio Code. Nanti jika ada yang kesulitan bisa bertanya ya, tanpa harus menunggu diberi kesempatan gitu ya. Ini kita open folder. Kita buka folder kita tadi adanya di exam, htdoc, lalu apa tadi, app starter ya, open. App starter. Oh, ini kita buka apa? Buka file ya. Kita buka folder, open folder, lalu kita arahkan ke exam, htdoc, kemudian app starter, select. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, kemarin kan konsepnya apa? Coba kita buka kembali konsep kemarin ya, Google.
Kita cari arsitektur CI ya. Arsitektur coordinator. Coordinator ya. Kita lihat konsep MVC-nya kemarin ya. Kita buka di image. Nah, di sini nanti akan ada MVC ya. Nah, ini kemarin. Jadi yang pertama kali pada saat adanya request ke website CI ya, itu yang pertama dibuka adalah index.php. Nah, kita harus cari dulu nih index.php di sini di mana gitu ya. Jadi indeks PHP itu tadi adanya di folder public ini. Jadi nanti ada dua folder ya, nanti kita kebanyakan ngoding di sana. Yang pertama folder public dan yang kedua folder app. Nah, ini core-nya di sini, app nih. Ya. Folder app ini core-nya. Jadi kebanyakan nanti kita codingnya di app. Namun folder public ini kebetulan berisi data-data public ya. Misalkan file CSS, nanti kita simpannya di sini, file image kita nyimpannya juga di sini nanti, file-file intinya file-file yang bersifat public. Nah, file core daripada sistemnya nanti itu kita ngodingnya di folder app. Nah, yang pertama diakses adalah file index ini. Nah, kita sudah dibuatkan semacam apa ya? Ya framework ya, semacam kerangka kerja gitu ya. Sehingga cara kita ngoding nanti itu lebih rapi gitu. Nah, di sini ketika kita di apa namanya? Dieksekusi file index.php seperti yang ada di kerangka atau arsitektur daripada CI ini, yang pertama dia akses indeks ini kemudian run app. Run app ini maka dia akan melakukan membuka aplikasi daripada CI-nya. Nah, CI itu sendiri yang pertama dia lakukan adalah manggil routing. Nah, jadi dari sini, dari file index, lalu dia panggil routing. Routingnya ada di app config, lalu ada file namanya routes di sini. Ya. Itu sebabnya ketika kita buka pertama kali, ya, kita buka aplikasi kita pertama kali, ya adalah dia menampilkan halaman ini. Nah, bagaimana caranya halaman ini bisa ditampilkan? Kita lihat routingnya. Jadi pada saat kita jalankan pertama kali, Anda perhatikan di bagian sini, ini ya, kode ini. Jadi ketika kita jalankan root, ya, root ini artinya di sini ya. Kita jalankan perintah atau buka halaman webnya, yang pertama dilakukan adalah dia memanggil namanya controller. Ini kalau kita lihat kembali ke sini, dia akan manggil controller, tentunya melalui security ya. Jadi ya semua request yang ada di atas ini, yang di get di sini, itu sudah langsung di handle oleh security di sini supaya tidak ada injeksi begitu ya, dipastikan tidak ada injeksi daripada URL. Lalu dia panggil adalah controller. Nah, di sini kita lihat di bagian code tadi, di sini dia panggil controller yang namanya home. Jadi home ini merupakan controller. Kalau kita perhatikan di sini di foldernya, ini ada folder controller. Nah, di dalam folder controller pasti ada file yang namanya home di sini. Ini ya. Jadi pertama saya buka dulu kembali routing dari route ya. Dari route lalu manggilnya dari route kemudian manggil controller home. Ya. Ini ke tadi dia panggil controller home, index ini merupakan nama metodenya, ini metode index. Nah, jadi cara kerjanya dia ketika kita akses webnya kita gitu ya, web rootnya tanpa ada slash macam-macam gitu, maka yang dia panggil adalah controller home, ini controller home, lalu functionnya atau metodenya index. Apa isinya? Yang isinya adalah dia return view. Artinya dia panggil view di sini. Nah, kita lihat kembali konsepnya. Ketika dibuka controller, request ini butuh tidak model. Ternyata belum dibutuhkan di model. Dia tidak butuh juga library, dia tidak butuh helper, tidak butuh plugin, tidak butuh script. Maka dia langsung panggil view di sini ternyata. Jadi yang dilakukan oleh controller home adalah memanggil view di sini. View-nya itu apa? View adalah welcome message. Welcome message ini apa? Welcome message ini adalah file view. Maka ketika ada seperti ini, kita cari di sini ada folder lagi namanya folder view. Kita perhatikan di sini. Jadi selain ada folder controller, di sini ada juga folder view. Nah, kalau kita perhatikan isinya ada di sini welcome message. Welcome message.
Nah, ini yang tampil tadi. Ini yang tampil tadi. Jadi kembali lagi cara kerjanya dia melalui route dulu, ya. Route kemudian arahkan ke controller, controller kemudian mengarahkannya ke view. Ketika kita butuh model, maka modelnya akan dipanggil dalam controller. Seperti ini. Ini kalau kita buka. Nah, lalu segmentasi daripada ini juga ada segmen ya. Kalau kita buka seperti ini, jadi ada seperti ini. Kalau kita buka, lalu kita ketikkan home, ya nanti tampilannya sama saja di sini. Kenapa demikian? Karena home, ketika kita ada slash home di sini, home ini merupakan controller. Ketika kita ketikkan test misalnya, ini error. Kenapa error? Karena controller test tidak ada dalam filenya kita, ya, gitu. Nah, file segmentasi nanti saya akan arahkan di mana kalian harus belajar. Pada prinsipnya pada pertemuan hari ini kita bahas dulu terkait dengan konsep dasarnya ya, konsep dasar daripada MVC-nya tadi. Oke, ini kebetulan belum ada MVC ya. Kita coba buat MVC di sini, gunakan coordinator. Yang pertama-tama tentunya kita harus melalui routing. Nah, di sini dulu kita. Jadi misalkan kemarin apa? Kita punya PHP MyAdmin ya. Kita punya database kemarin namanya apa ya? Saya coba buka dulu database-nya. Di sini basis data kemarin kita sudah punya tabel apa kemarin? Oh, kita punya database kampus, ada tabel mahasiswa MHS ya. Nah, kita coba untuk menampilkan data mahasiswa ini menggunakan coordinator dengan konsep MVC. MVC-nya coordinator tentunya. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buat route dulu. Namanya routing ya. Kalau belajar jaringan kan ada juga routing ya. Routing itu semacam pengatur aliran data gitu ya. Dia mengatur nanti aliran datanya. Nah, saya coba dulu ya. Kita buka, yang pertama kita buka routing dulu. Kita buat routes-nya dulu. Jadi kalau orang ngakses, ini saya copy ya, supaya tidak perlu ketik ulang, kita bisa copy. Lalu misalkan kalau ada yang ngakses root daripada webnya kita, kemudian tambah slash data MHS, maka kita arahkan dia ke controller namanya mahasiswa. Lalu ada metode index gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau ada yang mengakses data MHS, kita arahkan ke controller namanya mahasiswa, metodenya index. Jadi kalau di sini begitu dia panggil data MHS, enter, maka kita harus arahkan dia ke controller mahasiswa, lalu metodenya index. Di sini belum ada nih, makanya filenya not found. Nah sekarang kita buat nih, kita buat dulu. Setelah kita buat routingnya, kita buat lagi kita buat lagi controllernya. Di dalam controller kita bisa ikut saja ini ya. Jadi caranya kita buka menu home karena kurang lebih sama daripada kita ketikkan ulang. Kita save as ya. Jadi buka dulu home-nya, kemudian kita save as. Lalu kita rubah namanya, misalnya namanya tadi apa? Controller mahasiswa. Ya, mahasiswa.php. Nah, jangan lupa karena nama mahasiswa maka kelasnya juga samakan ya, mahasiswa. Ini kembali ke konsep OP yang sudah kita pelajari ya. Nah, misalkan di sini saya tidak return view-nya, tapi saya echo saja di sini untuk menguji apakah ini sudah benar-benar dipanggil atau belum. Misalkan ini saya tulis ini controller mahasiswa method index. Misalkan seperti ini, kita save. Coba kita cek di sini. Ketika kita panggil data mahasiswa, kita enter, maka yang dipanggil adalah ini controller mahasiswa, metodenya index. Nah, berarti jalan ya. Ketika kita panggil melalui URL data mahasiswa, maka ini yang dieksekusi. Nah, sekarang kita maunya pada saat dieksekusi, kita manggil model di sini. Kita ambil data dari database. Kita ngambil data dari database. Caranya gimana? Kita coba buka kembali dokumentasi daripada
apa dokumentasi daripada CI-nya, koordinatornya. Kita buka bagian modeling data ya, karena kita ngodingnya terkait dengan model atau datanya. Kita coba buka data, lalu kita buka koordinator models. Di sini kita punya, jadi caranya itu kita buat model dulu ya. Kita buat model dulu, di sini kita coba buat ya. Jadi dalam model ini, folder, jadi semua tersimpan dalam sini ya. Jadi controller kita simpan dalam controller, model kita simpan dalam folder model, lalu view kita simpan dalam folder view. Jadi yang pertama controller sudah kita buat, sekarang kita buat modelnya. Di sini kita buat file, kita buat namanya misalkan mahasiswa model ya, atau saya singkat saja MHS model.php. Isinya apa? Isinya kita bisa copy dari sini nih. Jadi ketika kita mau buat model ya, ini caranya seperti ini. Saya copy saja biar cepat. Ini ya. Isinya baru kita akses modelnya ya. Nah, ini kita ubah namanya sesuai dengan nama filenya. MHS model. Nah, seperti ini. Oke, lalu isinya kita bisa ngambil ini dalam dokumentasi seperti ini. Ini kita bisa ngambil ini. Ini kita copy, nanti kita lihat di sini. Apakah ini dipakai semua atau tidak. Contoh, ini kan kita kalau kita perhatikan mahasiswa model ini ekstennya ke model. Jadi kita sudah CI sudah menyediakan satu file namanya model.php. Nah, supaya untuk melihat model.php isinya seperti apa, teman-teman bisa tekan kontrol, ya, maka otomatis ini menjadi link, lalu diklik saja modelnya. Nah, di sini. Yang pertama, tabel. Nah, di sini kita bisa lihat nih apa yang perlu kita isi dan apa yang tidak perlu kita isi. Yang pertama tabel. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini ada protected tabel. Tabel ini belum ada isinya. Maka secara default tabel ini harus diisi. Karena belum ada isinya, kita harus isi di sini tabelnya. Tabel ini representasi dari nama tabel di database. Nah, nama tabel kita tadi apa? MHS. Maka di sini kita ngisinya MHS. Seperti itu. Lalu primary key. Primary key di dalam model ini secara default namanya ID. Karena kita di sini primary key-nya kemarin apa? Kalau tidak salah NIM ya. Nah ini. NIM sebagai primary key, maka karena di sini ID, maka di sini kita harus kita harus rubah di sini. Kita harus override ya. Kita harus merubah. Kalau kita di sini misalkan ID, maka di sini tidak perlu kita isi di sini. Namun karena di sininya bukan ID, di sini NIM, maka di sini harus kita rubah. Primary key-nya namanya NIM. Lalu sisanya ini untuk sementara kita belum butuh ya. Jadi misalkan auto increment, kalau gunakan auto increment, maka kita gunakan di sini true. Auto increment itu mungkin kita sempat bahas di mata kuliah waktu belajar pemrograman terstruktur kemarin ya. Ada return type, ada soft delete, ada allow fields dan lain-lain. Ini nanti mungkin teman-teman bisa nanti saya kasih referensi ya untuk belajar ini. Untuk sementara kita belum butuh sebenarnya ini, jadi kita bisa hapus saja. Jadi kita hanya butuh dua ya, nama tabel dengan primary key. Ya. Nah, ini sudah bisa kita close. Ini sudah jadi ya. Modelnya cukup seperti ini saja. Jadi kita punya satu model, modelnya extend ke kelas model, lalu di dalamnya kita cukup buat nama tabel dengan primary key. Lalu nama database-nya di mana config-nya. Nah, karena kita berurusan dengan database, maka yang harus kita lakukan adalah kita ubah dulu ini. Kalau di sini kita lihat bagian sini ada env. Ya. Env ini file konfigurasi sebenarnya. Ini saya buka file env-nya. Kita coba backup dulu ya. File env ini kita backup, caranya saya copy. Lalu saya paste saja ke sini. Nah, kenapa harus di backup? Karena kalau sampai ada keliru, env ini seperti file apa? File config gitu ya. Jadi kalau file config-nya bermasalah, maka webnya nanti bermasalah. Nah, di sini file config-nya saya rubah saja ini, saya rename menggunakan. Jadi kita rubah file env-nya namanya .env ya. Begitu saya ketik .env, Anda bisa lihat di sini di bagian ikonnya sudah berubah ya. Artinya ini jadi file konfigurasi nanti.
file konfigurasi. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus rubah dulu ini. Ini namanya production. Ini kalau kita perhatikan di sini tadi, ya, di sini tadi ya, kalau kita perhatikan di bagian bawah sini, environment-nya itu production. Production itu artinya sudah rilis ya. Karena ini kita masih tahap development, tahap develop atau tahap pengembangan, kita rubah saja di sini. Development. Ya. Save. Di sini kalau kita refresh, nanti di bagian bawah sini environment-nya menjadi development. Artinya pada saat ini kita masih pengembangan. Kita biarkan saja development seperti ini. Lalu berikut yang harus kita rubah lagi base control, base URL. Base URL ini lokasi URL-nya kita nih. Jadi caranya kita copy saja ini, kita arahkan ke sini. Ini base URL. Lalu karena kita berurusan dengan database, kita ubah ini bagian database. Ini di komentarnya dihapus saja. Kita aktifkan database-nya, komentar database kita aktifkan. Lalu sesuaikan isinya. Yang pertama hostname, hostname-nya tetap localhost ya. Lalu nama database-nya apa? Nama database-nya kita apa di sini? Kampus ya. Nama database-nya kampus, maka di sini kita harus rubah nih kampus. Lalu username, username itu username database ya. Kalau pakai exam username-nya root, password-nya kosong. Kalau pakai mum itu usernya root, password-nya juga root. Lalu drivernya MySQL tetap sudah cukup. Ini saja yang harus kita rubah di env. Ini sudah kita tidak butuh. Sekarang controller sudah, lalu model. Modelnya juga sudah di sini. Tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita manggil model di sini. Ini kalau kita lihat kembali arsitekturnya tadi, arsitektur koordinator, kalau kita perhatikan kembali, jadi semua dikontrol oleh namanya controller. Kalau kita perhatikan di sini kembali, ini ya. Jadi dia mengakses index.php, lalu routing mengarahkan dia ke controller, lalu ketika kita butuh model, maka controller akan mengambil data dari model. Sehingga walaupun di sini kita sudah buat modelnya, model ini tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak diambil oleh route ini, oleh controllernya. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita misalkan buat dulu di sini ya, buat objeknya dulu. Biasanya kita buat dulu apa namanya? Kita private saja ya. Kita buat dulu apa? Variabel ya. Misalkan kita buat misalnya variabel namanya MHS model gitu ya. Lalu agar supaya mahasiswa ini ketika dipanggil nanti otomatis mengambil data ya, mengambil data dari model, atau artinya otomatis kita buat objek model pada saat kelas mahasiswa yang dieksekusi, maka kita buat konstruktor ya. Masih ingat ya, konstruktor di OOP, konstruktor itu digunakan pada saat objek dibuat, maka konstruktor otomatis akan dieksekusi ya. Sehingga pada saat controller mahasiswa ini dipanggil atau dibuat, maka otomatis dieksekusi konstruktornya. Jadi kita buat saja di sini public ya. Lalu public function kita buat construct ya. Nah, seperti ini. Di dalam konstruktor kita buat objek ya. Kita buat objek model. Objeknya itu kita nampungnya di sini. Jadi caranya kita ketik this ya. Kita manggil this, lalu nama variabelnya mahasiswa model sama dengan kita new, kita panggil mahasiswa model tadi ya. Kita buat objek mahasiswa model, MHS model. Nah, jadi MHS model ini diambil dari file mahasiswa model yang tadi kita buat di sini. Oke, seperti ini cukup. Nah, setelah kita buat objek, langkah berikutnya kita tinggal ngambil datanya di sini. Ini saya hapus saja. Kita buat misalkan kita nampung data dulu ya. Misalkan mahasiswa sama dengan kita panggil this mahasiswa model, kita panggil kembali file ini ya, mahasiswa model, lalu
kita gunakan fungsi di sini ya. Ini kalau kita buka kembali di sini untuk mengakses data, di sini sudah disediakan di sini ya. Misalkan ada untuk insert data, untuk mengambil data kita bisa gunakan find ya. Untuk cari kolom kita bisa find kolom ya. Untuk menampilkan seluruh data kita gunakan find all. Nah, maka ini yang kita gunakan nanti. Ya. Jadi caranya di sini mahasiswa modelnya kita find all. Ya. Kita gunakan find all. Sehingga nanti data dari mahasiswa model yang kita sudah buat objeknya ini, kita ngambil datanya dari tabel mahasiswa yang primary key-nya NIM. Gitu. Oke, setelah itu kemudian data ini kita masukkan dia ke dalam array ya. Biasanya kita buat dalam bentuk array seperti ini. Jadi data sama dengan kita buat array. Ya. Dalam array ini kita bisa mengirim banyak data, termasuk data mahasiswa. Ya. Jadi biasanya kita buat data mahasiswa seperti ini. Sorry. Kita buat key-nya ya. Key-nya apa? Misalnya masih ingat pembuatan array? Array itu terdiri dari key dan value ya. Misalkan kita kirim datanya mahasiswa, isinya itu kita ngambil dari sini. Data mahasiswanya. Jadi mahasiswa, oke, cukup. Setelah kita dapatkan data, ya, untuk membuktikan apakah data sudah ada atau belum, kita bisa fardam di sini. Fardam. Kita bisa fardam, apa yang kita fardam saja data. Untuk mengecek apakah datanya sudah ada atau belum. Coba kita buka di sini, kembali ke sini, kita masuk ke apa? Data MHS tadi ya. Data MHS, enter. Nah, ini sudah ketemu nih. Jadi data mahasiswa ada NIM-nya 001, ada namanya Budi, lalu ada apa di sini? Alamatnya Kalimantan dan seterusnya. Nah, di CI4 selain menggunakan Fardam kita bisa gunakan D ya. D ini sama dengan Fardam sebenarnya ya. Jadi D lalu kita Fardam data ya. Seperti itu juga boleh. Ini kalau kita refresh. Nah, kalau digunakan ini lebih rapi kelihatan ya. Ini datanya ada nih 001 Wati. Ini kalau kita lihat database-nya ini sama ya. Ini Budi Wati Fajrul seperti ini. Atau kita bisa gunakan DD ya. Jadi D itu dam data, kalau D yang berikutnya die ya. Jadi setelah dam die artinya kode yang di bawahnya itu tidak lagi dieksekusi. Ya sama saja. Ini kalau ditampilkan hasilnya sama nih. Setelah dapat data ini kemudian kita arahkan dia ke view ya untuk ditampilkan. Nah, kalau di sini kan view-nya belum ada ya. Kita coba tampilkan view, buat view dulu. Di sini view-nya misalkan mahasiswa .php. Di view ini coba kita kirim data dulu ya. Cara ngirim data kita return view ya. Lalu kita panggil nama view-nya tadi. Nama view-nya itu mahasiswa ya. Kita panggil nama view-nya itu mahasiswa. Seperti ini. Kita coba cek apakah sudah dipanggil atau belum. Kita bisa misalkan di sini tes gitu saja. Atau kita buat HTML deh. HTML isinya tes. Sorry. Isinya misalkan ini data mahasiswa. Lalu isinya misalkan kita gunakan H1. Isinya itu data mahasiswa. Coba kita refresh di sini. Jalan tidak? Nah, betul ya. Lalu datanya misalkan kita ngambil dari, coba kita pakai ini ya. Apa kita pakai untuk menampilkan data, coba kita gunakan Bootstrap ya. Coba kita gunakan Bootstrap. Ini di Bootstrap ini kalau kita buka ya. Daripada kita buat kembali CSS-nya, kita coba gunakan yang Bootstrap saja. Get started. Kita ngambil data. Ini template-nya, kita copy ini ya.
Ini untuk kita letakkan di atas sini. Seperti ini untuk ngambil bootstrap-nya ya, buat ambil CSS-nya. Isinya kita coba ambil tabel ya. Ini ada tabel, kita copy saja. Isinya kita buat dalam bentuk tabel nanti data mahasiswanya. Save. Kita kembali ke sini, refresh. Nah, sudah ya. Dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini nanti kita ngambil isi data dari database ya. Coba kita dari sini kita kirim data ya. Caranya kirim gini. Jadi kita panggil view namanya mahasiswa, lalu kita kirim data. Datanya apa ini ya? Data yang sudah kita generate tadi. Jadi kita ngirim data. Untuk cari tahu apakah data sudah terkirim, kita bisa coba echo di sini ya. Kita coba vardam lagi di sini. PHP kita coba vardam data tadi. Oke, coba kita tampilkan data tadi. Echo, atau kita gini saja. Data tampil tidak nih? Coba. Nah, ini ada data, error. Oh, variabel data tidak diketahui. Variabel data ini dalam bentuk array ya. Coba kita ini saja deh. Kita coba dari sini PHP kita coba vardam. Vardam data. Coba. Datanya tampil tidak nih? Oh, datanya undefined. Ternyata data tidak bisa dibaca ya. Sebentar, kita coba cek lagi. Apakah datanya terkirim atau tidak. Di sini kita kirim data ke view namanya view mahasiswa. Atau kita langsung saja coba. Kita langsung for each saja di sini. PHP. Di dalamnya kita buat, nah ini row-nya. Kita buat saja perulangan di sini ya. Kita gunakan perulangan ini karena datanya tadi dalam bentuk array, kita gunakan for each ya. For each, lalu isinya kita ngambil data tadi, kita ngambil data dari sini tadi apa? Kita buat mahasiswa SD misalnya. Lalu isinya kita tutup lagi di bawah sini, kita tutup for each-nya ya. PHP kita end for each. For each. Oke. Di dalam sini kita coba tampilkan datanya, bisa tidak nih? PHP kita panggil denim ya. Lalu di dalam sini PHP lalu ini nama field ya. Nama kita punya name, nama dan alamat ya. PHP data alamat. Oke. Coba kita lihat datanya tampil tidak. Nah, ini. Datanya sudah tampil ya. Ada Budi ya. Seperti ini ada Wati, ada di Kalimantan 003 Fajar Kalimantan. Oh, di sini masih ada nomornya ya. Nomor ini masih kosong. Di sini misalkan nomor isinya kita gunakan seperti ini. Kita buat variabel nomor sama dengan 1, lalu kita cetak nomor plus plus. Kita gunakan script PHP di sini, lalu nomor plus plus. Coba. Nah, ini ya, 1, 2, 3. Oke, seperti itu cara MVC-nya di coordinator ya. Jadi pertama, route, dia akan diarahkan ke controller namanya mahasiswa, lalu metodenya index akan dipanggil ini.
di dalam controller mahasiswa, karena dia butuh data dari database, dia akan menggunakan model, ya. Dia buat objek model di sini. Model itu sendiri kalau kita lihat di sini hanya deklarasi nama tabel beserta primary key-nya saja. Ya. Selanjutnya kemudian dia buat objeknya. Setelah buat objek, lalu dia buat metode indeks yang akan dieksekusi. Metode indeksnya itu dia tampilkan seluruh data, ya, tampilkan seluruh data. Data itu kemudian dimasukkan ke dalam array isi key-nya mahasiswa. Nah, sehingga mahasiswa ini yang akan dipanggil di sini, di dalam mahasiswa ini. Ini ya. Ini nanti yang dipanggil mahasiswa ini merupakan key di sini, key-nya ini. Kalau key-nya di sini diketikkan mahasiswa, maka di sini harus dipanggil, cara manggilnya key-nya itu mahasiswa, ya. Jadi key di sini tergantung key yang dikirim, ya. Seperti itu. Lalu as ini alias data. Data kemudian kita panggil di sini ada nim. Nim ini merupakan ini, ya, field. Lalu ada nama, lalu ada alamat. Agak lambat nih, seperti itu. Ini kalau kita tampilkan lagi, maka datanya sudah tampil. Kalau kita nambah data, coba kita nambah data dari sini, kita tambah. Misalkan npm NIM-nya 004, namanya misalnya, lalu alamatnya misalnya Kalimantan, jenis kelamin laki-laki, hobinya renang misalnya. Kita kirim. Di sini seharusnya tampil juga nih Satria. Coba. Ini ya. Seperti itu. Seperti itu konsep MVC yang ada dalam coordinator. Nah, ini karena framework, ini tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam kurun waktu satu pertemuan selesai atau 2 pertemuan selesai, ya, karena ini butuh waktu yang cukup lama. Cukup saya ajarkan kalian, saya perlihatkan kalian konsepnya. Selanjutnya saya kasih rekomendasi untuk kalian tempat belajar, ya. Coba buka di YouTube. Nanti di pertemuan berikut kita lanjutkan juga menggunakan tutorial yang ada di YouTube yang saya rekomendasikan ini. Di YouTube kalian cukup ada channel yang kemarin juga saya bagikan untuk konsep MVC dan konsep OP, itu saya rasa cukup gampang bahasanya cukup mudah untuk difahami dan juga cukup komplit, ya, pembahasannya. Sehingga kalau teman-teman mau belajar secara mandiri, ya, dan secara serius mau belajar pemrograman web, terutama pemrograman, ya, termasuk framework, itu belajar saja di sini. Misalkan di sini cari coordinator, ya. Coordinator 4. Biasanya dia sudah masuk di top, ya, top pencarian di sini. Nanti di bagian sini, ini tutorial coordinator 4. Nah, di sini pembahasannya mulai dari basic sampai CRUD, ya. Pekan depan baru kita mulai masuk ke CRUD-nya. Namun sebelum masuk ke CRUD sudah bisa belajar mandiri di sini. Nanti saya langsung bocorkan saja UAS-nya nanti teman-teman diminta untuk buat CRUD menggunakan coordinator, tentunya dengan menggunakan tabelnya masing-masing seperti tugasnya di UTS kemarin. Bedanya kalau cuman prosedural, ya. Nah, kalau yang ini CRUD-nya menggunakan framework coordinator. Nah, di sini pembahasannya mulai dari instalasi, sampai membahas mengenai coordinator 4 atau CI. Nah, di sini kalau diperhatikan ini mulai dari persiapan, belajarnya view, model, controller secara terpisah, select, update, ya, termasuk upload file di sini. Ini nanti pertemuan depan kita bahas ini. Namun sebelum bahas tentunya sudah bisa belajar mandiri di rumah. Gitu. Ya, ini rekomendasi saya coba copy linknya, saya kirim di chatting, ya. Karena waktu tidak cukup untuk bahas seluruhnya, saya arahkan saja sumber belajarnya, nanti belajar mandiri. Jika ada, jadi selama praktek di rumah nanti, saya praktek mandiri di rumah, kalau ada kendala silahkan japri saja, ya. Kemarin itu ada beberapa yang japri, jadi kalau tidak malu gitu, maksudnya malu bertanya di grup, bisa japri saja, ya. Bisa via WhatsApp, bisa via Facebook, bisa via Telegram juga boleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya buka absensinya dulu, ya. Jadi silakan belajar di channel itu. Saya rasa kalau sudah selesai belajar di channel itu sudah punya gambaran. Bila perlu, kalau baru belajar, bila perlu nonton ulang-ulang video minimal 3 kali lah, ya. Jadi kalau sudah 3 kali berulang-ulang kali nonton video itu biasanya sudah bisa paham.
Kalau belum paham nonton lagi ya. Yang biasa nonton drakor ya, yang berjam-jam, coba sediakan waktu juga berjam-jam untuk nonton tutorial biar pintar gitu ya. Sebentar saya coba cek absensi dulu. Ini videonya saya pause, saya stop saja ya recordingnya. Nanti file rekamannya saya upload ke playlist yang sudah saya sediakan sebelumnya.